Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan membacakan catatan yang keempat dari serial Damai dalam Islam. Malam ini judulnya adalah Jihad di dalam Quran dan Hadis. Baik, kita mulai. Dalam konteks Islam, makna sejati dan kedamaian dalam jihad adalah lebih dari sekedar perang atau konflik fisik. Jihad memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk perjuangan untuk meningkatkan diri secara pribadi, berjuang melawan hawa nafsu, memerangi ketidakadilan, dan mempromosikan kedamaian dalam masyarakat. Perjuangan pribadi. Jihad dapat berarti perjuangan pribadi untuk memperbaiki diri, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan hubungan dengan Allah. Ini adalah bentuk jihad yang sangat penting dalam Islam. Kemudian, perjuangan melawan ketidakadilan. Jihad juga dapat mengacu pada perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Ini mencakup upaya untuk memerangi segala bentuk ketidakadilan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, atau politik. Makna jihad berikutnya adalah perjuangan melawan agresi. Dalam konteks pertahanan, jihad dapat mengacu pada perjuangan fisik untuk membela diri atau masyarakat dari agresi atau ancaman. Namun, prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan harus dipegang penuh. Yang terakhir, jihad dalam arti kedamaian dan toleransi. Jihad juga mencakup mempromosikan kedamaian dan toleransi antar umat beragama dan masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kedamaian dan berdialog dengan cara yang baik. Jadi dalam esensi sejati, jihad adalah perjuangan dalam segala bentuknya untuk mencapai kedamaian, keadilan, dan keseimbangan dalam hidup individual dan masyarakat. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berbicara tentang konsep jihad. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 191 yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Terkait hadis, ada banyak hadis yang membicarakan tentang jihad. Salah satu contohnya adalah hadis sahih dari Al-Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa yang mati sedang dia tidak berperang dan tidak niat berperang, maka dia mati sebagai orang munafik. Namun penting untuk memahami bahwa konsep jihad memiliki dimensi yang luas, termasuk dalam konteks perjuangan dalam berbagai bentuk, seperti perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan melawan ketidakadilan, dan juga perjuangan fisik jika diperlukan dalam konteks pertahanan atau dalam situasi tertentu. Ada beberapa nasihat dari para pemikir Islam terkait dengan konsep jihad. Yang pertama datang dari Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, "Seorang mujahid sejati adalah mereka yang berjuang melawan hawa nafsu dan mencari ketakwaan kepada Allah. Mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu, mereka adalah pahlawan sejati." Dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata, "Jihad terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Siapa yang menang dalam jihad ini telah mengatasi musuh paling kuat." Dari Al-Qurtubi berkata, "Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling penting dan utama. Kemenangan dalam jihad ini lebih agung daripada kemenangan dalam peperangan." Dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad paling suci." Nasihat-nasihat ini menunjukkan betapa pentingnya perjuangan pribadi melawan hawa nafsu dalam agama Islam. Konsep jihad dalam arti luas mencakup upaya untuk meningkatkan diri, mengendalikan dorongan-dorongan negatif, dan mengarahkan diri menuju ketakwaan dan kedekatan dengan Allah.
Kesimpulan tentang jihad dalam konteks mencegah terorisme yang sesat adalah bahwa jihad sejati dalam Islam tidak boleh disalahartikan atau disalahgunakan untuk tujuan kekerasan, terorisme, atau ekstremisme. Jihad sebenarnya mengajarkan perjuangan dalam berbagai dimensi kehidupan untuk mencapai kebaikan, kedamaian, dan ketakwaan kepada Allah. Untuk mencegah teroris yang sesat, penting untuk pertama, pemahaman yang benar. Masyarakat dan individu perlu memahami dengan benar konsep jihad dalam Islam, termasuk dimensi yang lebih luas seperti perjuangan pribadi, berjuang melawan hawa nafsu, dan mempromosikan kedamaian. Yang kedua, pendidikan. Edukasi yang benar dan komprehensif tentang agama Islam dapat membantu mencegah penyalahgunaan konsep jihad. Ini dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai damai dan toleransi yang diajarkan oleh Islam. Yang ketiga, penentangan terhadap ekstremisme. Masyarakat, pemimpin agama, dan negara harus bersatu untuk menentang ekstremisme dan terorisme. Pemimpin agama memiliki peranan penting dalam mengedepankan peran yang benar dan mencegah penyebaran ideologi ekstrim. Yang keempat, penyaringan informasi. Kritis dalam menilai sumber informasi dan tindakan yang mendorong kekerasan. Masyarakat harus waspada terhadap paham-paham yang membenarkan tindakan terorisme. Yang kelima, kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dalam mencegah dan melawan terorisme sangat penting. Ini termasuk pertukaran informasi intelijen, kerjasama hukum, dan upaya bersama dalam mengatasi akar penyebab terorisme. Dengan pemahaman yang benar, pendidikan yang tepat, penentangan terhadap ekstremisme, penyaringan informasi, dan kerjasama internasional, masyarakat dapat bersama-sama mencegah terorisme yang sesat dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang jihad dalam Islam. Demikianlah catatan tentang jihad, cukup singkat untuk malam ini. Sampai ketemu di catatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.